guys, perkenalkan nama saya Putri Aprilia, saya mahasiswi Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang e-commerce. Mungkin langsung saja di sini kita masuk pada intinya. Bagaimana e-commerce itu bisa berjalan atau populer di Indonesia. Kenapa e-commerce pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya? Karena e-commerce ini mudah diakses dimanapun, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko, dan pengelolaan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur, pilihan produk yang lebih beragam dalam satu platform. Dan mengapa sih marketplace berkembang pesat di Indonesia? Hal ini bisa terjadi karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai memahami kemudahan teknologi. Para pengguna teknologi atau smartphone semakin banyak. Membuka toko di marketplace online sangat mudah dan murah. Para penjual tidak memerlukan biaya untuk membuka toko, serta jangkauan pasarnya juga sangat luas. Apa saja sih contoh dari e-commerce? Yang pertama itu ada Traveloka, yang kedua ada Amazon, yang ketiga ada Alibaba. Yang kedua itu ada contoh dari marketplace. Marketplace ini berupa seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Serta bagaimana dampak adanya e-commerce dan marketplace terhadap pasar tradisional. Dampak adanya e-commerce dan marketplace pada proses bisnis tradisional adalah memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaringan yang aman. Tantangan apa saja sih yang dapat terjadi dalam pengguna e-commerce atau marketplace? Nah, di sini mungkin ada beberapa tantangan dalam bisnis online yang harus kamu waspadai. Yang pertama itu ada kompetitor. Kehadiran kompetitor memang termasuk salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis online. Dan yang kedua itu ada digital marketing. Ketiga ada target pasar. Dan yang keempat ada meyakinkan calon pembeli serta loyalitas pelanggan dan kecepatan layanan. Dan apa saja sih peluang e-commerce dan marketplace di Indonesia? Peluang bisnis e-commerce dan marketplace di tahun ini atau di beberapa tahun yang lalu, mungkin bisnis online shop, toko online atau online shop adalah salah satu contoh peluang bisnis yang tidak pernah mati. Dan yang kedua ada bisnis penyedia jasa desain grafis, ketiga ada bisnis penulisan artikel, dan yang keempat bisnis online kursus, serta bisnis jasa pembuatan website dan bisnis internet marketing. Nah, ada juga pelaku e-commerce lokal yang merasa usahanya terhambat karena kurang modal, kekurangan SDM atau sumber daya manusia, dan tenaga kerja terampil atau keterbatasan akses internet, keterbatasan jasa pengiriman, kecurangan dalam proses jual beli, serta kendala lainnya seperti terlihat pada grafik tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Berikut ini ada beberapa cara yang dimana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem tersebut. Yang pertama itu ada perlindungan konsumen. Nah, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi online. Misalnya, ada ketentuan tentang hak konsumen, penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi. Dan yang kedua, ada pajak bea cukai. Pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan pelaku e-commerce dan marketplace untuk membayar pajak dan bea cukai yang berlaku. Dan yang ketiga ada lisensi dan izin usaha. Nah, pemerintah mewajibkan perusahaan e-commerce dan marketplace untuk memperoleh lisensi dan izin usaha yang diperlukan. Dan yang keempat itu ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, di sini pemerintahan memiliki peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual di industri e-commerce. Ini termasuk perlindungan merek dagang, hak cipta, dan paten. Dan yang terakhir itu ada regulasi logistik.
Pemerintahan juga memainkan peran penting dalam regulasi logistik yang mendukung ekosistem e-commerce. Hal ini meliputi peraturan terkait pengiriman, penyimpanan, dan penanganan barang. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang tepat, pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Namun penting untuk mencapai keseimbangan antara pengaturan yang efektif dan fleksibilitas yang memungkinkan inovasi dan perkembangan bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana sih pada saat pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Ada beberapa cara di mana pandemi tersebut mempengaruhi sektor ini. Yang pertama itu ada peningkatan permintaan online, yang kedua ada perubahan perilaku konsumen, yang ketiga ada diversifikasi usaha, yang keempat ada inovasi dan adaptasi, yang kelima ada tantangan logistik. Dapat disimpulkan, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Ini memberikan peluang bagi bisnis online dan pedagang lokal untuk berkembang serta memperluas pasar mereka. Sementara itu, penting bagi platform dan perusahaan e-commerce untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai e-commerce dan marketplace. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe. Dadah guys.